Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental BBKP atau Bank Bukopin kuartal ketiga tahun 2020. Oke teman-teman, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari Bank Bukopin ini. Bank Bukopin ini bergerak di bidang usaha perbankan, jadi untuk sumber income-nya adalah dari interest income atau memberikan kredit ya teman-teman. Terus ada penyewaan safety box, administrasi tabungan, transfer dan lain-lain, dan pertukaran kurs. Untuk segmen usaha atau marketnya ada di Indonesia. Terkait kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya menemukan adanya kasus hukum ya dari Bank Bukopin ini, yaitu ada pihak-pihak yang terkait yaitu OJK, Bosowa, sama Kukmin. Dan di sini teman-teman saya tidak ahli hukum, jadi teman-teman untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas atau lebih detail teman-teman bisa dapat baca langsung di berita. Tetapi coba saya simpulkan dari versinya saya ya teman-teman. Tetapi teman-teman jika ada yang salah mohon dikoreksi juga jika teman-teman mengetahui lebih detail dari kasus hukum dari Bank Bukopin ini. Jadi kasus ini muncul karena OJK meminta pemegang saham mayoritasnya waktu itu adalah Bosowa untuk menandatangani letter of undertaking, atau yang sebenarnya istilah OJK meminta mereka untuk segera membereskan likuidasi dari Bank Bukopin ini. Tetapi Bosowa malahan menuntut balik ke OJK karena katanya ada aturan apa yang katanya seharusnya kita pemegang saham, kita hanya terima laporan, kita bukannya orang yang harus terjun langsung ke dalam bisnis model langsung di dalamnya, gitu teman-teman. Tapi teman-teman untuk detailnya teman-teman, saya rasa teman-teman bisa baca dari segi beritanya ya teman-teman. Oke, untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Kukmin Bank itu sebesar 67%, itu per 31 Oktober. Habis itu Bosowa sebesar 11,68% dan masyarakat sebesar 21,32%. Oke, teman-teman, kita masuk dari segi revenue dari Bank Bukopin ini. Di 2014 sampai 2019, teman-teman bisa lihat untuk dari segi revenue-nya cukup beragam ya. Dan untuk 2020 ini mengalami penurunan 26,3% jika kita bandingkan dari kuartal 3 ya 2020 dengan 2019. Dan kita asumsikan jika kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun mengalami penurunan 28,2% dari segi pendapatannya. Oke, dari segi revenue-nya teman-teman bisa lihat di 2014 sampai 2015 mengalami kenaikan dan 2016 sampai 2019 cukup flat ya teman-teman dari segi net profit-nya. Dan di 2020 ini kuartal 3 mengalami kerugian 1,1 juta ya teman-teman. Dan kalau kita asumsikan kinerja kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, berarti kan sampai akhir tahun minusnya lebih lagi ya teman-teman. Tetapi kita harus lihat sampai kuartal keempatnya muncul, itu baru realnya dari segi net profitnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi yaitu dari segi aset. Teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup beragam juga. Dan 2019 dengan 2020 mengalami penurunan 19,9%. Dan which is ini juga cukup tidak baik ya teman-teman dari segi Bukopin. Terus dari segi hutangnya teman-teman bisa lihat 2014 sampai 2019 cukup beragam juga. Dan 2019 ke 2020 ini mengalami penurunan dari segi hutang sebesar 23,4%. Teman-teman harus tahu bahwa kalau misalnya di sektor yang lain selain perbankan atau yang berhubungan dengan financing, jadi kalau hutangnya turun itu sebenarnya berbahaya teman-teman. Justru hutang turun itu menyatakan bahwa perusahaan itu tidak baik teman-teman. Jadi istilahnya gini, ini Bank Bukopin yang dimana mereka menerima uang, ya kan, mereka menerima deposit uang, habis itu mereka pinjamkan kepada kreditur ya teman-teman. Kepada debitur ya, orang-orang yang meminjamkan, orang yang meminjam duit istilahnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya hutangnya turun berarti lebih banyak nasabah dari Bank Bukopin ini menarik duit. Mereka keluar dari Bukopin istilahnya. Berarti kan ada unsur ketidakpercayaan ya dari nasabah kepada Bank Bukopin.
Nah, jadi ini kalau misalnya hutangnya turun, berarti kalau apalagi di sektor perbankan, ya menurut saya itu tidak baik ya teman-teman. Terus kita lihat dari segi modalnya mengalami kenaikan sebesar 16,9%. Oke teman-teman, kalau misalnya di perbankan kita ada 3 rasio yang perlu kita ketahui. Dan itu adalah NPL atau non-performing loan, habis itu yang dulu CAR sama LDR. Ya. Habis itu kita lihat dari satu-satu dulu. Yang pertama dari MPL. MPL gross-nya aja di 5,99% di tahun 2019 kuartal 3. Which is yang disarankan BI itu masih di bawah 5%. Which is ini sangat tidak baik ya teman-teman. Terus dan di 2020 kuartal 3 ini mencapai 8,5%. Which is ini udah sangat-sangat tidak rekomen ya. Dari Bank BI pun tidak rekomen dari segi NPL-nya. Yang kedua, NPL net-nya dari 3,81 di 2020 kuartal 3 ini mengalami kenaikan menjadi 4,95, which is memang masih di bawah 5%. Tetapi ini udah sangat tidak bagus ya teman-teman kalau saya bandingkan dengan sektor perbankan yang lain, yang dimana rata-rata untuk NPL-nya pun masih di 1, ataupun di bawah 1. Dan sedangkan ini di 4,95, which is ini udah sangat-sangat tidak baik ya dari segi NPL-nya. So dari CAR teman-teman bisa lihat dari 13% menjadi 16%, which is ini juga lumayan bagus ya untuk cadangan dananya. Untuk dari segi LDR dari 86% menjadi 121%,66 121% ya teman-teman. Which is ini juga sangat tidak baik. Justru ini di masa pandemi istilahnya kita gini, LDR itu adalah loan to deposit ratio. Jadi istilahnya pinjaman lebih besar dibandingkan depositnya masuk. Jadi misalnya teman-teman 120% berarti teman-teman meminjamkan duit kepada debitur, orang yang meminjam duit itu sebesar 120 juta, tetapi teman-teman hanya menerima deposit atau orang yang deposito hanya 100 juta. Jadi teman-teman sebenarnya pakai 20%-nya ini berarti teman-teman bisa pakai dari antara modal sendiri ya, atau teman-teman sebenarnya depositnya udah mengalami penurunan cukup signifikan. Nah, jadi sebenarnya di masa pandemi seperti ini seharusnya di bawah 86 akan menjadi sangat bagus dari segi LDR-nya. Tetapi karena dia di atas itu ya menurut saya jadinya sangat tidak baik ya dari segi Bank Bukopin ini. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas dari segi rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau net profit margin-nya. Net profit margin untuk 2020 minus ya teman-teman. Terus dari kalau di MPM rata-ratanya dari 2014-15 itu yang lumayan bagus, yang dimana 10-11%. Dan sisanya masih 1 sampai dengan 2,77%, which is ini juga sangat kecil ya dari segi net profit margin dari Bank Bukopin. So dari EPS-nya minus, jadi ini tidak bisa kita analisa, dan per-nya menjadi minus 7,36, itu juga tidak bisa valid ya untuk dipakai. Dan kalau kita lihat memang rata-rata dari per-nya pun memang cukup beragam ya dari segi Bank Bukopin ini. Untuk book value sekarang untuk Bank Bukopin ini di 320, dan dari analis harga sekarang yang di 332, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,04, which is ini udah 1 ya teman. Tapi kalau kita lihat rata-ratanya memang PBV-nya masih di bawah 1. Terus dari segi DER-nya kita lihat di 6,73. Kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya memang DER-nya di 10 ke atas ya teman-teman untuk dari segi DER. Terus dari ROE-nya minus, jadi ini tidak bisa kita analisa. Dan untuk 2016 sampai 2019 masih di 2%, dan yang memang bagus masih di 2014-2015 ya. Terus dari segi ROA-nya minus 1,83%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga Bank Bukopin ini atau BBKP ini di 332, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari BBKP ini sebesar 250. Jadi untuk margin of safety mengalami minus 25%. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status warning ya untuk Bank Bukopin ini. Karena menurut saya jika mengalami kerugian seperti ini, saya rasa susah untuk bertahan 5-10 tahun ke depan dari saham dari Bank Bukopin ini.
Dari GCG saya berikan status WNC yang dimana sekarang pemegang saham baru ya, yaitu Bank Kukmin. Jadi ini saya berikan status WNC ya untuk dari segi GCG-nya. Untuk revenue saya berikan status oke karena walaupun mengalami penurunan tapi penurunannya masih di bawah 50%. Untuk dari segi net profit saya berikan status no karena rugi. Untuk aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status no karena DER-nya turun atau dari hutangnya juga turun, jadi itu saya berikan status no. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor ini secara rekomendasi bank pun secara MPL mereka tidak dalam standar BI, berarti saya berikan status no. Untuk ROE saya berikan status no karena minus. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif, dan dividen saya berikan status no karena secara Bank Bukopin ini masih jarang ya, tidak rutin dalam membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 1:11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Bank Bukopin ini, dan yang kedua adalah bagaimana pandangan saya terkait pemegang saham yang baru ya teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan yang kedua dulu, yaitu dari pemegang saham yang baru, yaitu Bank Kukmin. Mereka kan orang dari asing ya, dari orang asing yang dimana mereka juga bergerak di bidang perbankan juga cukup lama, dan mereka bisa menggarap banyak UMKM ya kalau nggak salah di negaranya mereka. Dan dari pandangan saya sebenarnya dibilang bagus gak sentimen ini untuk Bank Bukopin. Saya konservatif aja, saya melihat dari laporan keuangan. Yang kedua adalah saya lihat dari isu yang beredar juga teman-teman. Jadi di mana teman-teman pernah melihat berita bahwa Bank Bukopin ini nasabah sulit dalam menarik dana. Jadi itu istilahnya likuiditas dari perbankannya bermasalah ya. Jadi sebenarnya itu menurut saya adalah bagian yang paling terpukul dari Bank Bukopin ini. Yang dimana ketika orang sulit menarik dana berarti wah itu pasti jadi isu banyak nih di nasabah-nasabah. Karena kalau teman-teman bukan orang yang investasi, pasti gak akan mau tahu juga. Emang siapa pemegang saham mayoritas dari Bank Bukopin ini? Orang gak mau tahu. Orang cuma mau tahu bahwa Bank Bukopin sekarang tidak bisa tarik dana. Jadi itu adalah isu yang paling terpukul menurut saya untuk Bank Bukopin. Terus yang kedua adalah dari segi hutang yang mengalami penurunan ya. Berarti kan isu itu benar-benar berdampak banget kepada kinerja dari Bank Bukopin. Jadi karena itu orang makin nggak percaya, orang makin pengen menarik duit keluar dari Bank Bukopin. Jadi walaupun Kukmin yang memegang alih, saya rasa juga menjadi PR yang berat ya untuk di masa mendatang untuk mereka memperbaiki reputasi dari Bank Bukopin ini. Yang habis itu yang saya ingin sampaikan juga bahwa secara ROE-nya, secara dari net profit-nya yang mengalami rugi, menurut saya kalau perbankan sampai minus sih udah berarti ada yang salah dengan manajemen ya teman-teman. Yang dimana kamu istilah cara bisnis modelnya kan kayak gini. Mereka menghimpun dana, mereka salurkan, ya kan? Mereka kasih ke nasabah, misalnya deposito 6%. Mereka cas ke debiturnya 13%. Mereka mengambil spread marginnya sebesar 7%. Istilahnya kan cara kerja bank kan seperti itu. Tetapi kalau sampai Bank Bukopin ini minus berarti menurut saya sih manajemen yang bermasalah ya teman-teman. Terus yang pertanyaan yang pertama adalah apakah saya akan membeli saham Bukopin ini? Sementara sih saya tidak akan membeli saham Bukopin ya teman-teman. Saya lihat sampai memang dari Kukmin ini apa sih yang bisa dia kerjakan, dan saya strict pada laporan keuangan yang dimana itu benar-benar histori tidak berbohong ya teman-teman. Jadi saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.